loh kawan, ini orang kafir loh jemaah, orang kafir yang niatnya hanya nyoba manggil Tuhannya orang Islam, la ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan kita yang betul-betul Islam, KTP-nya Islam, iya kan? Di mana-mana dekat dengan masjid, di mana-mana kumpul sama orang Islam. Tapi kalau diajak zikir la ilaha illallah, koncengan tahlilan berkata kalah, tahlil tak mau. Ada kan repot, orang kita nih susah. Orang kita nih payah, repot gitu. Diajak berzikir tak mau, kayak berkata ngalah cumbenyaan. Kalau punya acara sendiri mintanya lama, kalau ada di acaranya orang balik duluan. Orang yang seperti ini mau dipancung, kita siapkan kuali besar-besar, bakar dari bawah. Ini kan kacau orang yang begini. Ini punya acara seorang minta lama. Kalau punya orang balik duluan. Ini tak etisnya. Ditanyalah, apa ceritanya nih? Gimana halnya kok bisa ada di dalam kuali ini? Ceritalah si raja tadi. Aku nih raja besar. Aku nih begini. Hingga akhirnya ketika peperangan dengan orang Islam, aku kalah. Ketika aku kalah, aku ditawan. Dan aku dihukum dalam kuali ini. Dibakar. Ketika aku nyebut Tuhan, Hubal, Lata, Uzza, Manat, Tuhan tadi tak ada yang menolong saya. Maka ketika saya coba nyebut la ilaha illallah, ternyata ditolong. Hingga akhirnya dengan kesaksian tadi, orang kafir tadi mendengar cerita ini semuanya masuk Islam. Dengan barokahnya orang raja yang kafir tadi ini loh. Ketika bilang la ilaha illallah, itu artinya saking dahsyatnya lafaz la ilaha illallah yang disebut dengan miftahul jannah. Surga tidak akan terbuka kecuali membawa kuncinya. Surga ini pasti ada kuncinya. Apa kuncinya surga? La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-aizza, para jamaah majelis sholawat dan zikir tazkiran beserta para hadirin, khususnya wabil khusus sahibul bait Bapak Safari atau yang diwakili oleh Umar, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih melanjutkan hadis yang kemarin tentang faidah keutamaan dari berzikir la ilaha illallah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabairi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah wa maddaha. Ini madda ini artinya dipanjangkan. Yang mana yang dipanjangkan? La-nya la ilaha illallah. Ada yang mengartikan wa maddaha ai aksara, memperbanyak zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah dibaca 100, dibaca 1000, dibaca 10.000. Nah, orang yang istiqomah berzikir la ilaha illallah, apa faedahnya? Hadamat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabairi, niscaya akan hancur untuk orang yang berzikir la ilaha illallah. Apa yang akan hancur? Arba'atu alafi dzambin minal kabairi, 4.000 dosa-dosa minal kabairi, dari dosa-dosa besar. Jadi tidak ada yang ampuh untuk menghancurkan dosa-dosa besar kecuali berzikir la ilaha illallah. Maka untung di majelis kita ini kita berzikir la ilaha illallah paling tidak dibaca sebanyak 100 kali la ilaha illallah. Ya kalau mau sampean mau lebih, misalnya 10.000, 100.000, di rumahnya baca sendiri di rumahnya, atau mau mengikuti gaya yang disampaikan di dalam hadis ini, misalnya dipanjangkan la ilahnya la ilaha illallah, silahkan. Tapi yang lebih baik kalau punya guru disebut dengan torikoh.
ikut toriko. Kata orang sekarang itu tarekat. Yang penting jelas tarekatnya. Kalau ada tarekat ngajarkan sholat cukup niat, Anda usah ikut itu. Itu sudah jelas keliru itu. Kalau udah bilang sholat cukup niat itu. Oh enggak sembahyang kau. Aku nih udah sholat dah. Kapan yang berangkat? Niat dari tadi. Wah. Niat makan ya kan, insya Allah kan kenyang. Kemudian ada salah satu cerita yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa satu saat ada seorang ulama besar namanya Hazim bin Walid radhiyallahu taala anhu. Syekh Hazim bin Walid ini satu saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sakit, dikasih sakit oleh Allah. Saat beliau sakit, beliau datang kepada dokter. Maka ketika periksa kepada dokter, dokter memeriksa denyut nadinya. Denyut nadinya itu saat diperiksa, kemudian dokter itu mengatakan qala laisa fihi illatun. Orang ini tidak punya penyakit. Syekh Hazim tadi merasa sakit, tapi ketika diperiksa oleh dokter, ternyata Syekh Hazim tadi tidak punya penyakit. Laisa fihi illatun. Hingga akhirnya orang-orang disuruh bertanya kepada Syekh Hazim tentang keadaannya, bahwa yang tahu dengan penyakit itu ya orang yang merasakan sakit. Kalau saya yang sakit, tak mungkin Bang Rijal yang tahu rasa sakitnya. Tentunya yang sakit ini yang paling mengerti tentang rasa sakit. Akhirnya orang-orang bertanya kepada Syekh Hazim, wahai Syekh Hazim, engkau katanya sakit. Iya, saya sakit. Tapi ketika diperiksa ke dokter, dokter malah mengatakan engkau tidak ada penyakit di dalam tubuhmu. Kemudian Syekh Hazim itu berkata, laisa fi nafsi illatun. Aku memang tak punya penyakit. Wa illati al khaufu minallahi ta'ala al-azizi al-wahhab. Tapi saya ini penyakitnya satu, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut ketika amal-amal kelak, amal-amal saya ditampilkan oleh Allah, ternyata yang ditampilkan yang lebih banyak adalah amal buruk. Itu yang saya takutkan. Kemudian wa khaufil hisabi wa khaufi zawalil iman. Saya takut nanti ketika dihitung amal-amal saya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata amal saya banyakan amal buruknya, dan saya khawatir, saya takut hilangnya iman ketika waqtan naz'i, ketika saya dijemput oleh malaikat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikhawatirkan, yang ditakutkan atau penyakit dari Syekh Hazim bin Walid ini, ternyata beliau punya penyakit takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Ini seorang syekh ini masih merasakan takut. Tahadus bin Nikmah, abah itu bapak saya itu. Bapak saya itu pernah kedatangan tamu ini cerita ke saya. Akhirnya ketika beliau mendampingi tamu itu, ngobrol, tiba-tiba beliau begini katanya. Aseruan itu apa aseruannya bahasa Indonesianya itu? Ngeluh, ya Allah, begitu. Ditanya sama tamu itu, kenapa bah? Ya Allah, saya ini kalau mati, apakah saya ini husnul khotimah atau tidak? Masa dipikirkan begitu? Padahal kita tahu kan beliau amalnya seperti apa, kegiatannya bagaimana, kerjaannya apa. Ini seorang yang dekat dengan Allah, orang yang rajin ibadah kepada Allah, masih merasa takut. Lalu kita yang jauh ini slow-nya, nauzubillah, santai. Gitu kan? Takut dengan Allah, santai. Yang takut dengan tagihan hutang, takut dengan tagihan hutang, takut saja itu kan, takut pinjaman ojol lagi, takut itu. Kalau dengan Allah tak ada, ini repot ini. Kemudian ada satu riwayat, ini diceritakan dari Abi Bakrin bin Abdullah Al-Muzanni rahmatullahi alaihi, bahwa beliau mengatakan dulu ada seorang raja di antara beberapa raja ini, seorang raja ini orang yang durhaka, bahkan saking durhakanya berani menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang raja yang dia dengan kekuatannya, yang dia dengan kekuasaannya, sehingga dia ini tadi terlalu pede dan beliau dia berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang muslim mendengar kejadian tadi, bahwa raja tadi berani kepada Allah, hingga akhirnya di antara beberapa orang muslim itu mendatangi raja tadi dengan memeranginya. Saat diperangi ternyata raja itu kalah katanya. Saat diperangi raja itu kalah. Maka ketika raja itu kalah, ditawan. Akhirnya ketika ditawan, orang-orang muslim ini rembuk. Gimana caranya mau menghukum raja tadi? Mau dibunuh seperti apa? Prosesnya seperti apa? Apa mau dibakar? Apa mau dipancung? Apa mau dipenggal kepalanya? Karena orang tadi berani melawan Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya rapat demi rapat diputuskanlah satu kesepakatan bahwa raja tadi kita hukum bersama-sama dengan kita masukkan ke dalam kuali yang sangat besar gitu. Yang di bawahnya dipanaskan dengan api, dibuat kuali besar, kemudian di bawahnya dikasih api. Dan saat dimasukkan raja tadi ke dalam api, kemudian raja tadi mengeluh kepada Tuhannya yang selama ia sembah. Yang dia panggil Hubal, ya dia panggil Lata, yang dia panggil Uzza, yang dia panggil Manat. Tuhan-Tuhannya dipanggil, wahai Tuhan, selama ini saya membersihkan dirimu dari debu. Wahai Tuhan, selama ini saya menyembahmu tiada henti. Wahai Tuhan, engkau yang memberikan kami kekuatan, tolonglah kami saat ini. Saat itu raja ada di dalam kuali, yang di bawah kuali itu ada api yang sangat besar. Kan tentunya yang dirasakan panas yang tak bersudahan. Akhirnya lama-kelamaan saking tidak ada pertolongan dari Tuhan yang dia sebut tadi, hingga akhirnya dia ini niatnya nyoba-nyoba. Yang dia panggil Tuhannya orang Islam. Dia panggil Tuhannya orang Islam walaupun dia bukan muslim, tapi dia fasih. Bilang la ilaha illallah. Kita orang Islam zikir la ilaha illallah 10 kali lah sangka. Ini orang kafir loh, orang kafir nih. Akhirnya dia nyoba-nyoba menyebut Tuhannya orang Islam dengan menyebut la ilaha illallah. La ilaha disebut Allah tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah. Hingga akhirnya apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala pun datang. Apa yang ditolong? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Bagaimana caranya? Api tadi bisa padam. Dan kuali tadi yang hawanya panas bisa jadi dingin. Ya loh kawan, ini orang kafir loh jemaah. Orang kafir yang niatnya hanya nyoba manggil Tuhannya orang Islam, la ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan kita yang betul-betul Islam, KTP-nya Islam, iya kan? Di mana-mana dekat dengan masjid, di mana-mana kumpul sama orang Islam. Tapi kalau diajak zikir la ilaha illallah, koncengan tahlilan berkata kala tahlil tak mau. Ada kan repot, orang kita nih susah. Orang kita nih payah, repot gitu. Diajak berzikir tak mau, kayak berkata ngalah cumbenyaan. Kalau punya acara sendiri mintanya lama, kalau ada di acaranya orang balik duluan. Orang yang seperti ini mau dipancung, kita siapkan kuali besar-besar, bakar dari bawah. Ini kan kacau orang yang begini. Ini punya acara seorang minta lama. Kalau punya orang balik duluan. Ini tak etisnya. Akhirnya ketika dia berzikir la ilaha illallah wa huwa yaqulu la ilaha illallah, akhirnya apa? Angin datang setelah hujan menghujani api tadi sampai mati, dan kuali tadi menjadi dingin. Angin datang dan kuali besar tadi dibawa oleh angin hingga akhirnya terbang entah jauh kemana dan sampai hilang. Akhirnya ternyata dilemparkan oleh angin tadi, kuali tadi jatuh di dalam satu tempat, di dalam sebuah pemukiman. Pemukiman tadi semuanya orang kafir juga, orang kafir. Akhirnya berbondong-bondong orang datang. Dikira ada harta karun jatuh dari atas langit kan, berbondong-bondong. Tengok sekali dilihat di dalam kuali tadi ternyata ada orang. Ditanyalah, apa ceritanya nih? Gimana halnya kok bisa ada di dalam kuali ini? Ceritalah si raja tadi, aku nih raja besar. Aku di begini. Hingga akhirnya ketika peperangan dengan orang Islam aku kalah. Ketika aku kalah aku ditawan dan aku dihukum dalam kuali ini, dibakar. Ketika aku nyebut Tuhan Hubal, Lata, Uzza, Manat, Tuhan tadi tak ada yang menolong saya. Maka ketika saya coba nyebut la ilaha illallah, ternyata ditolong. Hingga akhirnya dengan kesaksian tadi, orang kafir tadi mendengar cerita ini semuanya masuk Islam. Dengan barokahnya orang raja yang kafir tadi ini loh. Ketika bilang la ilaha illallah, itu artinya saking dahsyatnya lafaz la ilaha illallah yang disebut dengan miftahul jannah. Surga tidak akan terbuka kecuali membawa kuncinya. Surga ini pasti ada kuncinya. Apa kuncinya surga? La ilaha illallah. Mungkin cukup ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua majelis di majelis sholawat ini mudah-mudahan senantiasa bisa istiqomah berzikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ini yang saya sampaikan kemarin, bahwa kalau ini sudah ini ya sholawatnya ini kan sudah, amalan ini bisa dibaca Pak. Kemarin saya di rumahnya siapa itu
Alfian itu menyampaikan tentang fadilah membaca atau amalan setelah melaksanakan sholat Jumat. Ini yang kedua Pak, di kertas yang kedua itu bisa dibaca sampean kalau tidak hafal. Setiap habis Jumat itu boleh dibaca. Yang pertama baca Al-Fatihah 7 kali, yang kedua Qul huwallahu ahad 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, dan membaca doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak wa bi ta'atika an ma'siyatik. Adapun faedahnya istiqomah membaca amalan ini setiap hari Jumat setelah sholat Jumat dilaksanakan antara lain diberikan penjagaan dari segala musibah yang terjadi pada diri kita, harta benda kita serta keluarga kita. Kemudian yang kedua dimudahkan jalan rizkinya dan tidak jarang mendapatkan rizki yang tidak terduga. Mungkin susah kerja, susah jodoh. Ingat loh, rizki bukan hanya duit, jodoh juga rezeki. Minta jodoh tapi suruh ngamal-ngamalkan tak mau, kan susah gak orang-orang. Minta kaya tapi suruh ngamal-ngamalkan tak mau. Minta sembuh tapi suruh minum obat tak mau. Tak bisa sembuh lah, tak bisa sembuh. Jadi insya Allah kalau percaya sampean yakin insya Allah bisa mustajab. Masa tak percaya tretan di majelis kita ini insya Allah mustajab. Kemudian yang kedua ini amalan mohon kuat dan selamat iman sampai wafat. Bukan kuat ini ya Pak ya. Nanti sampai amalan kuat, wah kuat apa nih kan? Kuat iman. Kuat iman dan juga ini mohon kuat dan selamat iman sampai hingga wafat. Ini amalannya ada di sini. Bisa dibacalah insya Allah. Dan yang terakhir amalan hujannya ndak saya tulis lupa. Takut hujan lebat nanti. Dibaca terus hujan besar dan itulah. Ya Allah, mungkin cuma ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.